Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan review dari jurnal sediaan large volume parenteral atau LVP. Kelompok 2 yang beranggotakan yaitu Nur Fadila Syafitri dengan NIM 21330002, Risma Kamila Malina dengan NIM 21330015, Esya Audia Fitra dengan NIM 21330024, sedangkan saya sendiri Muhammad Dharma Wijaya dengan NIM 21330046. Large volume parenteral. Menurut Farmakopeia Indonesia, sediaan parenteral volume besar adalah injeksi dosis tunggal untuk intravena dan dikemas dalam wadah bertanda volume lebih dari 100 ml. LVP biasa digunakan untuk cairan irigasi dan dialisis. Saat ini, cairan LVP digunakan pula sebagai cairan pembawa obat lain dan juga nutrisi parenteral. Karena pemberiannya dalam dosis besar, maka tidak diperkenankan menambahkan zat bakteriostatik atau pengawet karena dapat menyebabkan terjadinya toksisitas akibat pemberian larutan atau zat bakteriostatik dalam jumlah besar. Syarat-syarat sediaan parenteral volume besar yaitu meliputi stem pengawet, volume tidak boleh melebihi 1000 ml kecuali untuk larutan irigasi. Selanjutnya formula zat aktif. Jurnal pertama etodolac, jurnal kedua esomeprazol magnesium, jurnal ketiga elektrolit dan isotonis kalsium klorida, jurnal 4 paracetamol. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Untuk metode pembuatan pada jurnal pertama, yaitu larutan yang dihasilkan dimasukkan dengan menggunakan jarum suntik mikro ke dalam 20 ml larutan buffer fosfat dengan pH 7,4. Larutan diaduk secara terus-menerus dengan pengaduk magnetik dan suhu dipertahankan pada 60-65 derajat Celcius. Ketika larutan lipid disuntikan secara perlahan ke dalam fase air, hal ini menyebabkan penguapan ether, menghasilkan vesikulasi spontan dan pembentukan iosom. Pada jurnal kedua, zat aktif tambahan dilarutkan dalam 100 ml 0,1 NaHCl untuk membentuk larutan stok, yaitu 1000 mikrogram per mili. Larutan stok selanjutnya diencerkan sesuai dengan 0,1 NaHCl untuk mendapatkan larutan standar kerja ini diencerkan dengan tepat untuk menghasilkan konsentrasi 20 mikrogram per mili. Dan kemudian dipindai dengan rentang UV, lalu larutan standar kerja 100 mikrogram per mili yang setara dengan 5-30 mikrogram diambil, dimasukkan ke dalam labu ukur 10 mili dan volumenya ditambah dengan 0,1 NaHCl untuk dilakukan uji evaluasi. Selanjutnya, pada jurnal ketiga, yaitu tahapan pertama dalam pembuatan infus adalah dengan menimbang bahan sesuai formula yang ada, kemudian natrium laktat dilarutkan dengan sebagian WPI. Setelah itu kalsium klorida dilarutkan dengan sebagian WPI, lalu ditambahkan asam hidroklorida ke dalamnya hingga larut, yaitu massa 2. Lalu kedua larutan ini dicampur hingga homogen, kemudian cairan ini disaring dengan kertas saring sebanyak 3 lapisan, dan kemudian dimasukkan ke dalam pengemas infus, lalu disterilkan menggunakan autoklav pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit dan dilakukan pengemasan. Untuk jurnal yang terakhir, yaitu jurnal keempat, formulasi paracetamol infusion 10 mg per mili dibuat dengan menggunakan paracetamol IP parenteral grade sebagai AIP, API, dan excipient mannitol
eksipien manitol IP yang bertindak sebagai zat penstabil karena buruknya stabilitas air paracetamol dan air untuk injeksi, di mana pH 4,5 hingga 6,5 dipertahankan oleh asam klorida. Larutan disaring dengan menggunakan kertas saring, yaitu 0,4 mikro dan 0,22 mikro. Dan diisi ke dalam botol kaca tipe 2 yang sudah dicuci sebelumnya, disegel dengan sumbat karet butil bromo, diikuti dengan segel aluminium flip off. Proses pembuatan dan pengisian dilakukan dengan membersihkan gas nitrogen selama persiapan dan pengisian. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Metode sterilisasi. Pada jurnal pertama, tidak dijelaskan bagaimana metode sterilisasi pada etodolac. Kemudian pada jurnal kedua, tidak menjelaskan bagaimana metode sterilisasi pada esomeprazol magnesium. Sedangkan pada jurnal ketiga, sterilisasi yang digunakan dalam pembuatan ini yaitu metode sterilisasi akhir menggunakan autoclave dengan metode panas basah. Pada jurnal 4, disterilisasi dalam alat sterilisasi semprot air super panas pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit pada tekanan 2,2 bar. Next. Metode evaluasi. Pada jurnal pertama, dilakukan evaluasi formulasi yaitu ada ukuran partikel, efisiensi jebakan, dan pelepasan obat in vitro. Pada jurnal kedua, dilakukan evaluasi sediaan LVP yaitu ada uji pH, uji disolusi, dan uji ketahanan asam. Pada jurnal ketiga, dilakukan evaluasi berupa uji kejernihan, uji pH, uji volume, uji bobot, uji sterilisasi, uji kebocoran, uji baret, dan uji floating. Next slide akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya ada metode evaluasi. Pada jurnal keempat dilakukan evaluasi berupa yang pertama ada uji organoleptis, yang kedua ada kelarutan, yang ketiga ada penentuan maksimal dengan spektroskopi UV, yang ketiga ada pH dan pengujian kadar logam, kemudian ada validasi metode, lalu ada linearitas dan akurasi. Lalu untuk kesimpulannya, yang pertama pada metode pembuatan jurnal 1 dilakukan berupa menggunakan larutan lipid karena metode yang digunakan pada jurnal 1 yaitu penguapan ether. Kemudian jurnal 2 dan jurnal 3 zat aktif dilarutkan terlebih dahulu dengan zat larut, sedangkan jurnal 4 formula dan alat yang akan digunakan harus terlebih dahulu disterilisasi. Yang kedua, pada metode sterilisasi, jurnal pertama dan jurnal kedua tidak menjelaskan bagaimana cara sterilisasi formula, sedangkan jurnal ketiga dan jurnal keempat menjelaskan cara sterilisasi yang tujuannya untuk membunuh bakteri yang ada pada sediaan large volume parenteral meskipun dengan cara yang berbeda-beda. Yang ketiga, pada metode evaluasi jurnal kedua, ketiga, dan keempat, sama-sama dilakukan evaluasi pada uji pH yang bertujuan agar pH sediaan large volume parenteral sesuai. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.